Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di bagian B ya, inverse fungsi. Sebelum ke sana kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari inverse fungsi ya. Jadi jika fungsi f ya, ada fungsi f memetakan a ke b, dinyatakan dalam pasangan berurutan f himpunan dari x dan y, di mana x elemen a dan y elemen b. Inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan dari b ke a. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai ini adalah notasi dari inverse fungsi ya, dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Inverse fungsi f sama dengan himpunan dari y dan x, di mana y elemen b dan x elemen a ya. Pada intinya adalah kalau f itu menotasikan a ke b, kalau inverse-nya adalah b ke a ya, kebalikannya ya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada fungsi fx ya, fx sama dengan 5x ya. Lalu ini adalah diagramnya ya. Kalau misalkan domainnya kita ambil 1, maka dia akan memetakan ke 5 ya. 2, 3, 4, 5, begitu juga sama, dan masing-masing mempunyai pasangan di bagian B-nya. Sedangkan yang sebelah kanan ada fungsi gx, yaitu x per 5. Dia memetakan antara B ke A gitu ya, nih 5 ke 1, 10 ke 2 ya. Kebalikannya dengan yang di sebelah kirinya, sama persis ya. Oleh karena itu dari bentuk ini bisa kita simpulkan bahwa gx itu merupakan inverse dari fx. Lalu yang kedua adalah fungsi inverse sendiri ya. Pengertian fungsi inverse itu apa? Yang pertama begini, inverse suatu fungsi itu belum tentu berbentuk fungsi. Jadi jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, inverse tersebut disebut fungsi inverse. Maksudnya setiap fungsi pasti punya inverse, tapi inverse-nya itu belum tentu dia itu fungsi gitu ya. Contohnya bentuk ini ya. Nah, ini merupakan fungsi ya, fungsi fx begitu. Memetakan a ke b ya, yaitu min 2 pasangannya adalah 4 ya, min 1 1 1 2 ya, 2 dan 4. Dan kita tahu syarat fungsi yang pertama adalah domainnya itu harus terpasang semuanya di kodomain, lalu domain juga tidak boleh bercabang begitu. Sedangkan inverse-nya yang sebelah kanan, ketika ini di inverse maka bentuknya akan terbalik ya, yang mulanya a ke b, nah sekarang menjadi b ke a, b-nya berubah menjadi domain, sedangkan a-nya berubah menjadi kodomain. Nah sekarang bentuknya menjadi 1 2 3 4 adalah domainnya, min 2 min 1 1 2 adalah kodomainnya. Ada domain yang tidak terpasangkan di sini ya, yaitu 3. Nah ini disebut sebagai bukan fungsi. Jadi fx-nya adalah fungsi, tetapi ketika diinverskan maka inverse-nya tidak fungsi atau bukan fungsi. Nah hal ini berbeda dengan gambar sebelumnya yang sudah kita bahas ya, yang ini ya. Ya antara fx dan gx ya, dia ini sama-sama disebut fungsi ya, karena fx-nya sudah memenuhi syarat fungsi. Begitu juga dengan gx ya, dimana gx inverse dari fx dan dia juga sudah memenuhi syarat dari sebuah fungsi. Ini yang B adalah sifat fungsi inverse ya. Yang pertama sifatnya adalah suatu fungsi f memetakan a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif ya. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif itu merupakan fungsi di mana anggota daerah asal tepat memiliki satu pasangan di daerah kawan atau daerah lawan yang biasa kita sebut sebagai kodomain ya. Begitu juga sebaliknya, daerah kawan juga hanya mempunyai satu pasang di daerah asal atau domain. Yang kedua, misalkan ini adalah fungsi inverse dari fungsi f. Untuk setiap x
elemen df dari domainnya maksudnya ya, df, dan y elemen rf-nya itu merupakan range-nya, berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika fungsi inverse y sama dengan x. Dan yang ketiga, misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal df dan daerah hasil rf, sedangkan ix sama dengan x merupakan fungsi identitas. Fungsi f inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika f inverse bunderan fx sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen dari domainnya, dan f bunderan f inverse x sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen dari range-nya. Yang keempat, jika f sebuah fungsi bijektif dan ini merupakan fungsi inverse f, fungsi inverse dari ini adalah fungsi f itu sendiri. Maksudnya inverse lalu diinverskan kembali, maka dia akan balik lagi ke f-nya, itu maksudnya ya. Dan yang kelima, jika f dan g fungsi bijektif, berlaku seperti ini ya. Kalau f bunderan g inverse itu sama dengan g inverse bunderan f inverse, dan sebaliknya nih ya. Kalau g bunderan f inverse sama dengan f inverse bunderan g inverse. Nah, dengan cara yang sama diperoleh sifat berikut ya. Misalkan ada fungsi ya lebih dari dua ya, ada f, g, dan h, dan mereka adalah fungsi bijektif, berlaku seperti ini. F bunderan g bunderan h inverse ya, dikomposisikan dulu baru di inverse, itu sama dengan h inverse bunderan g inverse bunderan f inverse, dibalik gitu ya. Yang di belakang menjadi depan jika di inverse terlebih dahulu. Baik, yang ketiga, menentukan inverse fungsi ya. Kalau seandainya kita menemukan sebuah grafik fungsi, lalu kita harus menentukan inverse-nya. Jadi triknya begini ya. Misalkan ini adalah fungsinya, ini adalah f1x begitu ya. Lalu ini adalah f2x-nya. Gitu. Nah, polanya adalah inverse sebuah fungsi itu selalu bisa dicerminkan dengan garis y sama dengan x. Maka dari itu, kalau ada garis ya lalu dicerminkan dengan y sama dengan x, nah itulah inverse-nya ya. Ini jaraknya sama ya. Nah, itu maksudnya tanda-tanda ini merupakan tanda ketika dia berjarak sama ya. Lalu yang B ini menentukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya ya. Ini langkah-langkahnya. Misalkan fx sebagai variabel dari y ya. Selesaikan persamaan y fx-nya dulu sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y, atau x sama dengan f inverse dari y-nya. Nah, ganti variabel y-nya dengan x sehingga diperoleh f inverse x merupakan inverse dari fx. Nah, contohnya seperti ini, inverse fungsi fx sama dengan 3x min 7 ya. Yang pertama, fx-nya dimisalkan dengan y, ya jadinya y sama dengan 3x min 7 ya. Lalu kita mencari dalam bentuk x gitu ya. Makanya ini 3x-nya digeser ke kiri, lalu sekarang menjadi x sama dengan. Nah, ini kita cari ya. Jadi harus menemukan x sama dengan. Nah, jika sudah ya, x itu merupakan ini ya, inverse dari y gitu ya, sepertiga y plus 7/3. Lalu kita ubah variabelnya ya menjadi f inverse x sama dengan sepertiga x plus 7/3. Nah, ketemulah ya. Jadi inverse-nya dari fx ini adalah sepertiga x plus 7/3. Baik, ini supaya kita lebih memahami teori-teori tadi, kita coba dengan contoh soal ya. Baik, yang pertama ada fx sama dengan 4x min 16 dan tentukan nilai f inverse 4. Yang B ada fx 2x plus 11 dan tentukan nilai f inverse 21 ya. Yang A berarti kita harus mencari dulu inverse-nya ya. Nah, ini menjadi seperti ini. Y sama dengan 4x min 16. Lalu akan saya cari variabel x-nya menjadi seperti ini. Itu berarti f inverse y gitu ya, sama dengan 1/4 y plus 4. Jika ini
kita mau menghendaki inverse dari X, tinggal mengganti variabelnya ya. Oke, menjadi 1/4 X plus 4 karena permintaannya F inverse 4 ya. Jadi tinggal kita ganti X-nya dengan 4. Ini menjadi 1/4 dikali 4 ditambah 4 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 ditambah 4 ya, sama dengan 5. Yang kedua ya, atau yang B, bisa kalian coba sendiri ya. Nah, ini yang kedua ya, inverse dari 3X plus 5 per X min 7 ya, dan nilai dari F inverse 5. Nah, ini bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ini bentuknya pecahan ya, pola mengerjakannya pun mirip-mirip ya. Ini kita kalikan silang menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita coba ini kalikan ya, menjadi XY min 7Y sama dengan 3X plus 5 ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan variabel yang ada X-nya ya, jadi yang ada X-nya itu kita bawa satu ruas. Nah, ini X-nya lalu kita keluarkan, dan tujuan kita terakhir supaya X sama dengan ya, X sama dengan 7Y plus 5 per Y min 3. Nah, ini tinggal kita ganti variabelnya ya, menjadi F inverse X sama dengan, nah kita baru menemukan inverse-nya ya. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua ya, ini khusus ketika kita menemukan bentuk yang seperti ini ya, Fx sama dengan bentuknya begini ya, Ax plus B per Cx plus D. Ini kalau kita mencari inverse-nya itu menjadi begini, min dx plus b per cx min a ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus itu, dia menjadi begini ya. Ini A, ini B, ini C, C-nya 1, dan ini adalah D ya. Inverse-nya menjadi min dx berarti 7x plus B, B-nya 5, lalu Cx X min A berarti min 3 ya. Ya, hasilnya sama ya kalau kita menggunakan rumus yang itu ya. Sekali lagi, ini khusus ketika kita menemukan bentuk pecahan yang formatnya seperti ini. Nah, permintaannya adalah F inverse 5 ya, tinggal kita masukkan saja. Ya, hasilnya adalah 40/2 sama dengan 20. Oke, ini yang ketiga ya, diketahui G inverse X sama dengan X min 6 per 2X ya, dimana X tidak boleh sama dengan 0. Dan Hx sama dengan 2x min 7. Tentukan G bunderan H inverse X ya. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang tadi sudah kita bahas, yang ini, yang poin 5 ya. Kita bisa gunakan model dikomposisikan dulu lalu di inverse, atau di inverse dulu lalu dikomposisikan ya, tergantung situasi di soal ya. Nah, jika G inverse-nya kita sudah tahu, lalu Hx-nya juga kita sudah tahu, lalu ini yang diminta adalah G bunderan H inverse ya. Kalau seandainya saya mau memakai cara yang ini, G bunderan H inverse X langsung, berarti kita harus mencari dulu Gx-nya. Dan ini diketahui G inverse X ya. Untuk mencari Gx, kalau diketahui G inverse berarti ia tinggal diinverskan kembali. Kalau diinverskan kembali, dia akan berubah menjadi Gx ya. Jadi G inverse X itu sama dengan Gx. G inverse diinversin kembali ya, itu akan menjadi Gx ya, sehingga bentuk ini menjadi seperti ini. Min 6 per 2x min 1. Gx-nya sudah ketemu ya. Lalu kita tentukan dulu G bunderan H-nya. G bunderan Hx sama dengan G Hx. Hx-nya masuk ke G, sehingga min 6 per 2 dikali 2x min 7 dikurangi 1, sehingga hasilnya menjadi, ini adalah G bunderan Hx-nya. Permintaannya adalah G bunderan H inverse. Ini adalah G bunderan Hx-nya sama dengan min 6 per 4x min 15. Kalau yang diminta adalah G bunderan H inverse X, sama pemisalannya menjadi Y sama dengan min 6 4x min 15 dikalikan silang seperti ini. X sama dengan 15Y
min 6 per 4Y. Jika ini mencari inverse-nya menjadi G bundaran H inverse X sama dengan kita ganti variabelnya ya menjadi 15X min 6 per 4X ya. Di sini pun juga boleh ya kalau seandainya kita kerjakan menggunakan cara cepat yang tadi itu ya. Atau bisa kita menggunakan cara kedua ya, yaitu dengan mencari inverse-nya terlebih dahulu. Karena permintaannya adalah G bundaran HX inverse ya, berarti kita mengubahnya dulu dalam bentuk seperti ini, H inverse bundaran G inverse X ya. Berarti kita harus mencari dulu H inverse-nya ya. Tadi kita sudah punya HX, HX-nya adalah 2X min 7. Jika kita mencari inverse-nya berarti tinggal seperti ini, dan H inverse X-nya adalah X plus 7 per 2. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus yang ini ya, ini menjadi H inverse G inverse X. G inverse X-nya masuk ke H inverse ya, menjadi seperti ini, X min 6 per 2X plus 7 per 2. Kita selesaikan dulu bagian pembilangnya menjadi seperti itu. Lalu kalau kita selesaikan menjadi 15X min 6 per 2X per 2. Berarti bentuk akhirnya menjadi 15X min 6 per 4X ya. Nah ini merupakan G bundaran H inverse X. Jawabannya sama seperti yang sebelumnya ya. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih. Selamat belajar.